Ya. Tapi kalau satu persatu dipelajari, udah benar-benar nyerap, udah dipraktekin, udah makin aneh dari sana, baru belajar yang kedua. Belajar yang kedua udah dipelajari sampai selesai, udah dipraktekin, udah making money dari sana, belajar yang ketiga. Nah, itu skill yang nambah ya, skill yang nambah. Fokusnya tetap satu. Nah, itu ya belajar yang enak ya. Jadi saya sharing tips cara untuk menambah skill dengan cara yang enak, dengan cara yang fokus dan nyantol. Dan juga mungkin satu hal ya, yang saya bisa tambahkan. Ketika Anda belajar, saya siapin buku. Jadi saya belajar digital marketing, itu saya siapin satu buku tebal ya, tentang digital marketing. Jadi saya sebut ini digital marketing book. Ya. Dan di sana macam-macam ya. Ada ketika saya belajar tentang SEO, ya, saya belajar fokus semua dengan tentang SEO. Saya catat di sana. Jadi belajarnya cuma sekali aja, tapi tingkat penyerapannya itu bisa 90%. SEO itu apa aja yang perlu dipelajari, poin-poin yang penting saya catat. Ketika udah selesai, udah praktek apa semua, saya ambil skill yang lain, misalnya tentang Instagram marketing ya. Misalnya saya belajar tentang Instagram marketing. Nah, saya pindah ke halaman Instagram marketing. Saya catat poin-poin yang penting. Nah, dari situ akhirnya ketika kita mau praktek, kita cukup buka aja catatan kita. Jadi kita nggak ingat-ingat gitu. Kalau kita belajar, itu kita lihat video seperti video ini ya, teman-teman lihat video IG Lab ini kan, ketika kita belajar ya kan, selesai, videonya selesai, mungkin yang diingat ketika nanti ditanya, mungkin yang diingat cuma 10-20% aja ya, yang bisa diingat, yang bisa dipraktekin. Tapi kalau sambil dicatat, itu tingkat penyerapan kita itu bisa sampai 90% lebih. Dan itu sampai beberapa tahun kemudian ketika kita buka bukunya, nah itu Bu Lisa udah langsung praktek gitu, langsung dicatat ya, di catatannya itu. Teman-teman juga harus seperti itu, bikin yang namanya digital marketing book. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu nggak sia-sia. Kita nggak wasting time ya, nggak habis waktu ya, untuk yang namanya belajar. Tapi belajar yang terfokus. Begitu Bu Lisa. Itu tadi juga nggak tahu sih, baru kepikiran, ya sebetulnya udah lama sih. Intinya kalau kita mau mengingat tuh memang harus mencatat, itu penting sekali. Walaupun saya tipikal orang yang malas banget kalau suruh nulis, tapi memang itu harus. Jadi bukan suka nggak suka ya, tapi memang harus dilakuin. Begitu kita terima ilmu apa, dicatat, terus dipraktekin. Kuncinya cuma sesimpel itu sebetulnya. Nanti kalau next time mau belajar lagi, ya tinggal buka buku catatan itu lagi, diulangin lagi, dicoba lagi. Itu kayak gitu sih kalau untuk dari saya masukan untuk Bu Anelia Go itu Bu Evi itu, Bu Anelia Go. Jadi gitu Bu, kalau mau belajar fokus dulu, pilih dulu beberapa atau pilih 1-2 materi, dipelajarin betul-betul. Kalau sudah dicatat, baru dipraktekkan. Kalau sudah berhasil, baru nanti boleh belajar lagi lainnya. Kan gitu kan Mr. Roy ya, bener ya? Betul ya. Ini ada tanya lagi ya. Untuk ada belajar yang benar. Oh bukan ya. Bukan. Belajar yang pertama apa, Pak Roy? Oh yang ini. Kalau belajar yang pertama kali yang harus kita pelajarin untuk pemula mungkin ya, itu apa sih yang kan mungkin kita dapat ilmunya nih banyak nih dari kanan kiri, cuman step pertama yang harus dilakukan itu apa untuk seorang pebisnis online atau digital marketing? Belajar pertama kali itu apa? Belajar pertama kali itu buat teman-teman itu mending belajar jualan ya. Belajar jualan online ya. Fokus di sana, belajar jualan. Jadi fokus gimana cara closing ya. Apalagi era pandemi kan kita butuhnya duit cepat ya. Duit cepat itu istilahnya kita belajar bisa langsung praktek, bisa langsung making money di sana. Nah, belajarnya dengan cara fokus ke jualan online. Jualan online itu fokus di Instagram aja, misalnya seperti itu. Atau fokus di marketplace saja, misalnya seperti itu. Jadi satu hal, ketika kita fokus di sana, kan ketika optimasi kita udah bagus, ya kan, ketika kita udah membangun postingan udah banyak, closing itu akan datang dengan sendirinya ya. Kita nggak perlu nunggu-nunggu, closing akan datang dengan sendirinya. Jadi itu lebih bagus langsung untuk closing. Nggak usah belajar yang aneh-aneh seperti copywriting, ya kan, nggak usah belajar SEO dulu, cara membangun website, itu kan butuh waktu, butuh sparing time, ya kan, butuh yang namanya biaya, trial error, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang baru pertama, fokus belajar jualan aja, titik ya. Jualannya ada 2 pilihan, jualannya di Instagram, atau jualannya di marketplace, ya kan. Nah, tinggal belajar optimasi aja.
optimasi di marketplace seperti apa, optimasi di Instagram seperti apa. Itu aja. Nggak usah yang lain-lain ya. Belajar desain, belajar ini, belajar itu. Nah, itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau jualan, ketika closing, langsung kita dapat money, dapat duit ya, making money ya, buat isi perut. Langsung bisa dipakai untuk buat makan, langsung dapat income. Nah, dari sana kita happy. Oh, saya belajar satu skill jualan ini, ternyata bisa ya. Dari sana kita excited dan akhirnya itu memacu kita untuk belajar di bidang-bidang yang lain ya, di skill-skill yang lain. Bisa itu teman-teman pakai ya. Jadi jawabannya itu ya, belajar optimasi di Instagram atau di marketplace. Itu hal pertama yang harus teman-teman pelajari ketika di dunia online ya, di dunia digital. Oke, mantap, mantap. Jadi kalau boleh sedikit disimpulkan, supaya kita bisa mengikuti jejaknya Mr. Roy, bisa punya income ratusan juta, bahkan sampai miliaran dari dunia digital marketing, itu memang banyak sekali yang harus kita pelajarin. Tapi itu kita bisa lakukan satu persatu, mulailah dari belajar berjualan dari online dulu. Pilih salah satu, mau Instagram boleh, mau Facebook boleh, atau dari marketplace pun juga boleh ya. Dan yang harus diperhatikan memang optimasi tadi, hal-hal kecil yang harus kalian perhatikan, mulai dari logo yang bagus, tampilan feed yang bagus, terus kata-kata yang menarik juga untuk kita selling, itu juga harus diperhatikan juga. Kemudian kayaknya udah lumayan sih, lumayan ada insight baru lah hari ini ya. Ada pesan nggak Mr. Roy buat pengusaha-pengusaha di luar sana, mungkin yang baru atau mungkin yang lagi struggle-nya, mereka lagi berjuang untuk tetap dapat rupiah selama pandemik ini, ada pesan nggak? Pesan buat teman-teman ya. Jadi pesan saya buat teman-teman, kita fokus pada lentuan ya. Sekarang kan temanya the power of digital marketing. Jadi pesan saya adalah lentuan. Belajar untuk menghasilkan ya. Belajar untuk dapat income. Belajar supaya kita bisa closing. Dan ini skill yang penting ya. Ketika kita belajar, itu kita memperbesar kapasitas kita. Sebenarnya namanya income, Anda mau income Anda hari ini, itu sebenarnya ditentukan oleh kapasitas yang Anda pelajari sebelumnya. Kalau misalnya income Anda hari ini sebulan, misalnya 3 juta, atau sebulan 5 juta, karena memang kapasitas Anda segitu. Cara supaya income kita besar, berarti kapasitas kita harus dibesarin. Itu seperti kalau misalnya ada keran ya, ada putar keran. Itu kan airnya mengucur ya. Ketika air mengucur, kita mau ambil air itu dengan gelas kita, bisa. Anda mau ngambil itu dengan gayung, bisa lebih besar. Anda mau ngambil air itu dengan bak mandi, bisa lebih besar. Nah, Anda juga bisa mengambil air itu dengan kolam renang ya, atau dengan danau ya, ketika kapasitas Anda sangat besar ya. Jadi tergantung kita sendiri. Jadi fokusnya adalah memperbesar kapasitas kita. Kembali lagi memperbesar skill kita. Ketika skill kita besar, kita tahu ini, income kita itu datang lebih banyak ya, Posisi sekarang saya banyak ditawarin teman-teman itu, tolong bantu jualan saya ini, gimana cara larisin penjualan saya butuh konsultasi ini, ya kan, saya butuh coaching ini, gimana sih, tolong bikinin toko online saya ini, banyak sekali. Nah, itu kan juga money, juga duit ya, juga uang ya. Nah, saya ditawarin seperti itu, kenapa? Karena mereka tahu bahwa saya punya kapasitas untuk melakukan itu, mendeliver itu. Kalau misalnya orang-orang tidak tahu saya punya kapasitas seperti itu, otomatis nggak ditawarin ke saya. Itulah alasannya kenapa Anda harus learn to earn ya. Anda harus belajar untuk menghasilkan. Jadi jangan di comfort zone Anda terus ya. Kalau dulu-dulu mungkin nanti-nantilah. Belajar digital marketing itu ribet banget ya. Saya udah sibuk ya, dari pagi sampai sore ya, belajar, malamnya sama keluarga, nggak ada waktu ya. Nah, mungkin kalau dulu teman-teman bisa seperti itu, comfort zone, masih bisa nyaman. Tapi sekarang ini ya, kita lihat berita-berita di mana-mana, banyak terjadi PHK, kita lihat berita di mana-mana, banyak perusahaan pada tutup ya. Sebagian besar saya dengar ya, teman-teman saya itu udah pivoting ya. Pivoting itu, dia dulunya usahanya A, ya kan? Gara-gara ada pandemi, dia mencoba untuk usaha B ya. Nah, itu namanya pivoting ya, berubah namanya haluan ya. Kenapa? Karena udah nggak nyaman, udah nggak comfort zone ya. Sekarang ini waktunya Anda. Kepepet itu membuat kita berinovasi ya, itu namanya istilahnya the power of kepepet ya, the power of kepepet. Itu membuat kita berinovasi, membuat kita berpikir kreatif ya. Nah, pertanyaan adalah,
kalau sampai sekarang pun Anda masih comfort zone, berarti susah. Hidup Anda masih susah. Tapi kalau Anda tiap hari Anda tidak comfort zone ya, saya dari pagi sampai malam ya, tiap hari itu saya kerja ya, dari jam 8 sampai jam 11 malam, itu full ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi entrepreneur itu kerjanya 7 hari seminggu ya. Dari pagi sampai malam ya, full. Walaupun saya nggak di kantor ya, walaupun saya di kantor ya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak nyaman, supaya kita memacu, kita push the limit ya, push the limit. Selama ada waktu terus kita hajar, ada online course baru kita ambil ya, kita belajar. Jadi kita memaksimalkan waktu kita. Itulah fokus yang teman-teman juga sekarang lakukan. Learn to earn, jangan hanya di comfort zone teman-teman. Karena namanya krisis ya, ingat lagi ya, krisis itu selalu ada OKB baru, selalu ya. Krisis 98, krisis 2008, saya muncul itu 2008 ya, saya ingat ya. Saya muncul pertama kali ya, bisnis saya menghasilkan sangat-sangat besar. Itu gara-gara 2008. Itu yaitu ketika waktu krisis ya, krisis keuangan waktu itu ya, 2008. Nah, sekarang 2020 ini juga krisis. Pertanyaan adalah Anda di sisi mana? Di sisi orang biasa jadi OKB, ya kan? Atau Anda dari sisi orang yang sudah kaya tiba-tiba bangkrut, ya kan? Atau Anda di sisi orang biasa jadi OKB, atau Anda di sisi ini yang sudah kaya, udah mapan, ya kan? Tapi tambah raya ya, tambah kaya raya. Jadi udah kaya, gara-gara ada krisis ditambahi plus raya, jadi kaya raya. Nah, ada di posisi yang mana tergantung ya. Karena tiap kali krisis itu zona selalu berpindah, selalu berpindah. Nah, pertanyaannya gimana dengan Anda? Reminding, ternyata kita terbatas sih memang kalau live IG ini sih Mr. Roy. Oke, thank you banget ya waktunya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman sore hari ini. Siap, Nanti. terima kasih.